وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها على إن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب له. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara sebab-sebab orang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengingat akan seluruh nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Ustadz Hafidh Hasan Al-Mas'udi di dalam bukunya Taysirul Khalaq, asbabut taqwa, di antaranya adalah selalulah manusia untuk mengingat bahwa dia adalah makhluk yang sungguh sangat hina, makhluk yang sungguh sangat lemah, makhluk yang sungguh sangat kecil dan kerdil. Sementara Allah Maha Kuat, Maha Perkasa dan lebih besar dan Maha Besar, sehingga dengan itu semua kita selalu sadar diri untuk selalu termotivasi untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengingat dan selalu memperhatikan bahwa kita akan selalu diberikan nikmat dan kebaikan yang sungguh sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitung nikmat, saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita kecuali waktu kesempatan bagi kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, untuk selalu mengingat kematian, karena dengan selalu mengingat kematian ini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kesadaran kita untuk selalu dan sadar diri untuk ibadah dan taat kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada antum sekalian untuk selalu mengingat kebaikan dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga seluruh kesempatan dan waktu kita selalu dalam rangka untuk beribadah dan taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati,
pada pembahasan pekan yang kemarin telah kita bahas secara singkat dan padat kaitan dengan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Masya Allah, kalau malaikatnya Allah saja sudah seperti itu besarnya, sudah luar biasa besarnya seperti itu, tingginya seperti itu, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meminta kepada malaikatul maut untuk memperlihatkan wujud aslinya. Dalam hadis tersebut, malaikat menampakkan wujud aslinya, Masya Allah, kepalanya malaikat pencabut nyawa itu, malaikatul maut, itu ada di arasnya Allah, sementara kakinya ada di bumi. Sementara bumi itu seperti diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti sebuah piring yang ada di tangannya malaikatul maut. Bumi ini beserta isinya dan gerak-gerik langkah manusia itu dipantau terus oleh malaikatul maut. Ini mengajar hikmah yang sungguh sangat luar biasa, mengajarkan kepada kita, bapak-bapak, ikhwan dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kalau seperti itu saja besarnya salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat, bagaimana besarnya Allah, bagaimana kuasanya Allah, bagaimana jangkauan penglihatan Allah, bagaimana Allah memantau dan mengawasi kita. Kalau malaikat saja sudah seperti itu besarnya. Inilah diantara hikmah di mana kita beriman atau buah iman kita kepada para malaikat, sehingga kita selalu mengingat akan kebesaran Allah yang telah menciptakan malaikat tersebut. Yang kedua, thamratu imanu bil malaikah, buah iman kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan supaya kita selalu mengikuti sifat-sifatnya malaikat tersebut. Karena la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah membangkang terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buah iman kepada para malaikat, supaya kita diajak dengan iman kepada para malaikat ini supaya memiliki sifat-sifat malaikat yang lebih dominan daripada sifat-sifat kehewanan atau sifat-sifat binatang itu. Karena kita dikasih dua modal takwa dan modal nafsu. Kalau malaikat hanya dikasih modal takwa sehingga tidak ada maksiat kepada Allah, sementara kalau binatang hanya dikasih modal nafsu sehingga tidak ada harapan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita akan menjadi makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada malaikat ketika kita mengikuti sifat-sifat malaikat tersebut. Kenapa kita lebih mulia daripada malaikat? Kalau kita mengikuti sifat-sifat malaikat tersebut, karena tidak ada tantangan bagi malaikat untuk melakukan maksiat, karena tidak ada nafsu yang diciptakan dalam diri malaikat. Sehingga kalau kita mampu menahan nafsu yang diberikan, yang dibekali oleh Allah dalam diri kita, sementara takwa lebih dominan, maka kita lebih mulia daripada para malaikat. Ini ikhwan fillah jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian pada pembahasan yang pekan ini kita akan membahas al-imanu bi kitabillah. Pembahasannya mungkin sering kita hafal. Ketahuilah bahwa ilmu yang wajib ain yang harus kita pelajari itu adalah ilmu kaitan arkanul Islam wa arkanul iman. Itu diantaranya ilmu yang seluruh atau setiap individu harus memahami ilmu. Sehingga kalau di dalam arkanul Islam, bahkan di dalam tingkatan marotibul iman, tingkatan iman itu, orang kalau sudah berislam itu sudah ada modal Islamnya. Contoh misalnya, kalau ada orang sholat, contoh di dalam Imam Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan perbedaan Islam sama al-iman, supaya kita ini meraih tingkatan apakah keislaman kita ini sampai pada tingkat keimanan kita ini sampai pada tingkatan Islam ini atau iman atau ihsan.
Ini yang harus kita koreksi dalam setiap pergerakan, setiap ibadah dan ketaatan kita kesehariannya. Maka kemarin saya sudah sampaikan tugas dalam 2 pekan ini, dalam sepekan ini, 2 tugas yang Ana sampaikan kemarin. Hubungan kita dengan Allah, adab kita dengan Allah itu apa? Jaga sholat 5 waktu kita di masjid, dapati imam dari takbiratul ihram. Ya, mendapati imam dari takbiratul ihram. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang sholat berjemaah di masjid mendapati imam dari takbiratul ihram sampai salam, maka Allah akan jauhkan kita dari neraka. Yang kedua, kita dijauhkan dari sifat kemunafikan. Dan itu menjadi standar iman kita ini. Dasarnya apa? Islam apa iman? Imam Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan, kalau kita beribadah kepada Allah, contoh terlambat ke masjid, masbuk di masjid, tidak ada rasa merugi, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa merugi dengan kita masbuk ketika datang ke masjid itu, santai-santai saja bawaannya, biasa-biasa saja. Itu iman, itu Islam. Tingkatan iman kita itu baru dasarnya Islam. Tapi kalau ada dasar faktor imannya, faktor iman nih, kita datangnya ke masjid, tiba-tiba imam sudah selesai takbiratul ihram, atau imam sudah 2 rakaat atau 3 rakaat dia melaksanakan sholat wajib atau memimpin sholat di masjid. Hadirnya kita langsung beristighfar, penyesalannya sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana Umar bin Khattab terlambat sholat asar karena sibuk di kebun, dia balik dari sholat asar, dia mendapati bahwa orang sudah bubar daripada sholat asarnya. Maka dia datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya yang membuat saya tidak bisa bergabung atau mendapati sholat berjemaah di masjid sholat asar ini karena saya ternikmati dengan kebun atau hasil yang ada di kebun saya. Maka kalau ini panen hasil kebun saya, hasilnya saya seluruhnya infakkan sebagai tebusan dosa karena saya meninggalkan sholat asar berjemaah di masjid. Itu panggilannya iman. Panggilannya iman. Ada orang sholat tapi dari takbiratul ihramnya sampai salamnya dia tidak tahu berapa rakaat yang dia kerjakan dalam sholatnya. Ketika dia sholat, dia tidak tahu bacaan apa yang dibaca oleh imamnya. Pokoknya sholat selesai, lepas saja. Ini dia melakukan ibadah karena tingkatan imannya baru tingkatan Islam, baru dasar Islam. Tapi kalau orang itu tingkatannya iman, kata Imam Ibnu Taimiyah, Masya Allah, kesempatan untuk beribadah, ketika dia tidak mendapatkan kesempatan itu, dia merasa rugi yang sungguh sangat luar biasa. Membaca atau berwudu saja sebelum tidur itu penyesalan yang sungguh sangat luar biasa bagi dia. Ketika dia terlewatkan baca zikir sebelum tidur, dia itu menganggapnya sebuah dosa yang sungguh sangat luar biasa. Sehingga tidak heran kalau ada para ulama, termasuk ulama tabi'in, dia meminta kepada Allah tuh sampai Masya Allah, ya, meminta kepada Allah supaya jangan sampai saya ini cabutlah nafsu saya kepada perempuan. Cabutlah ya Allah nafsu saya kepada perempuan. Karena apa? Dia tidak pingin dengan menikah itu dia tidak konsentrasi lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Memang sungguh sangat luar biasa kalau panggilan tingkatan imannya itu tingkatan yang kedua, yang itu iman. Tapi kalau yang ihsan, penjelasan Imam Ibnu Taimiyah yang ihsan itu kullu awqatihi bi ibadatillah. Seluruh rangkaian hidupnya pasti tidak lepas daripada beribadah kepada Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak bisa, Allah pasti akan melihat kamu. Artinya kalau kita lihat sirah perjalanan para ulama, Masya Allah, kalaupun mereka habis ibadah satu kemudian pindah ke ibadah yang lain, kalaupun mereka istirahat, tidak ada yang mereka pikirkan kecuali selalu zikir. Tidak ada yang mereka rehat dalam kehidupannya kecuali mereka selalu berpikir program apa ya, program apa setelah ini. Jadi rehabnya badan itu berpikir dia ibadah apa ini setelahnya, ibadah apa ini, ibadah apa. Jadi begitu berpikirnya itu ibadah kepada Allah. Jadi tidak ada waktu yang tersisa
Kalau tingkatan ihsan ini kecuali mereka pasti untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kembali kaitan dengan iman kepada kitab Allah. Bahasa iman ini ikhwanu fiddin arsyadin wasyarakumullah adalah membenarkan dengan keyakinan penuh. Jadi membenarkan dengan keyakinan penuh. Jadi kita benarkan apa yang Allah katakan, apa yang Rasulullah SAW katakan. Kita membenarkan dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki malaikat dengan tugas-tugasnya yang sudah disampaikan pada pekan yang kemarin. Begitu juga kaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang pilihan, yaitu nabi dan rasul, kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dan peringatan. Ingat, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia dan peringatan bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran, misalnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, berarti kitab itu kita harus yakin itu dari sisi Allah. Diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada orang pilihan, nabi pilihan, yaitu Nabi Daud. Untuk apa kitab ini disampaikan kepada seluruh manusia, disampaikan kepada umatnya pada saat itu sebagai petunjuk dan sebagai peringatan. Itu kitab itu. Jadi yang kita bahas ini adalah keyakinan kita terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita. Yang pertama, bagaimana cara iman kita kepada kitab-kitab Allah ini? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, pertama, tanamkan keyakinan dengan sebenar-benarnya bahwa seluruh kitab yang Allah turunkan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai petunjuk dan peringatan bagi kita. Berarti kalau kita sekarang, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Al-Quran yang ada di masjid ini, Al-Quran yang ada di rumah kita itu, Al-Quran yang ada di mana saja yang kita temui, kita harus yakin ketika kita berhadapan dengan Al-Quran ini, harus tanamkan keyakinan bahwa ini loh firman Allah, kalamullah. Inilah firman Allah, kalam Allah. Yang perkataan Allah itu berbeda-beda. Ada yang Allah langsung berkata langsung kepada para nabi dan rasul lewat hijab, tidak langsung bertemu langsung dengan para nabi dan rasul ketika Allah menyampaikan wahyu. Ada yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu itu masya Allah lewat malaikat Jibrilnya. Allah Subhanahu wa taala ada juga menyampaikan wahyu itu lewat kalamnya, dituliskan di atas bebatuan ketika sebagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Berbagai macam cara di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya, berbicara kepada nabi dan rasulnya lewat kitab yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul, itu harus ada keyakinan bahwa ini adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perkataan Allah. Berarti kalau Allah itu suci, berarti perkataannya juga pasti suci. Maka ada ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama, bagaimana kita memegang Al-Quran ini. Karena ini adalah kalamullah, maka ketika kita membacanya, jumhur ulama, meskipun ini pendapatnya jumhur ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah, bahkan ada sebagian mengatakan wajib. Ketika kita membaca Al-Quran, saking sucinya Al-Quran, saking mulianya Al-Quran, karena dalam rangka menghormati Rob kita yang paling suci, maka kita di sunnah muakkadakan untuk berwudu sebelum membaca Al-Quran. Ini masya Allah, saking luar biasanya Al-Quran. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, iman kepada kitab Allah yang kedua, caranya adalah kita harus meyakini bahwa apa yang Allah katakan di dalam kitab-kitab yang diturunkan itu sebagai syariat dan petunjuk bagi kita. Jadi yang wajib
kita berusaha untuk menjalankannya. Mungkin sering kita dengar, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Tingkatan manusia itu sesuai dengan penafsiran para ulama. Orang itu bisa dikatakan kafir sesuai dengan penjelasan para ulama kalau dia meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas hukum Allah itu ditegakkan. Maka orang seperti ini mengeluarkan kata-kata ini menjadi penyebab dia kalau riddah, keluar daripada Islam. Tapi kalau ada orang mengatakan bahwa dia melaksanakan hukum selain daripada hukum Allah, petunjuk Al-Quran ini, tapi masih mengakui bahwa hukum Allah lah yang lebih baik daripada hukum yang dijalankan ini, maka dia adalah fasikun. Dia adalah fasikun. Kemudian yang turun ke bawah, zalimun. Ya. Kenapa? Al-Quran diturunkan ini bukan hanya sebagai keyakinan kepada kita bahwa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul itu hanya untuk diyakini saja. Tapi yang kedua ini adalah tuntutannya bahwa kita harus menjadikan kitab itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk syariat-syariat. Isi di dalamnya itu adalah syariat-syariat yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita ikuti. Nah, ini tergantung ikhwan fillah ketika kita berhadapan dengan kitab-kitab Allah, contoh Al-Quran ini, wa man lam yahkum bima anzal. Kalau sikap kita acu tak acu, berarti kembali kadar iman kita ini masih kadar Islam atau kadar iman. Kadar iman kita ini tingkatan yang pertama yaitu Islam atau tingkatan yang kedua iman itu. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, diturunkan Al-Quran ini wajib bagi kita untuk meyakini bahwa kitab Al-Quran yang ada pada kita saat sekarang ini, ya, yang ada pada kita saat sekarang ini, itu adalah kitab atau kalamullah yang masih original, yang masih asli, tidak ada perubahan huruf, tidak ada perubahan tafsirnya sejak diturunkannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus yakin itu. Tidak ada perubahan, sehingga tidak ada keraguan lagi. Innalladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang mengatakan iman kepada Allah, mengatakan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu intinya lam yartabu. Tidak ragu dengan apa yang mereka yakini. Tidak ragu apa yang dikatakan oleh Allah, tidak ragu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ragu bahwa Allah memiliki malaikat, tidak ragu bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul, tidak ragu sedikit pun. Maka sikap kita kepada Al-Quran yang harus kita yakini adalah bahwa Al-Quran yang ada pada kita saat sekarang ini itu kitab yang original, tidak ada perubahan, baik dari sisi hurufnya, baik dari sisi maknanya, baik makna secara global maupun makna secara terperincinya, itu masih original sebagaimana Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, selanjutnya iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala harus kita yakin dengan sebenar-benarnya bahwa kitab selain Al-Quran itu sudah ada perubahan. Ingat, kitab selain Al-Quran, baik itu kitab Injil, baik itu kitab Zabur, ya, baik itu kitab Taurat, ketiga kitab ini selain daripada Al-Quran sudah ada perubahan, baik dari sisi hurufnya, yang kedua baik dari sisi makna dan penjelasan isi kitab tersebut. Ya, ini yang harus tertanamkan dalam diri kita. Ada orang bawa ini, oh ini kita ahlul kitab, ini kitab Injil. Itu pertama, sikap kita kepada kitab selain Al-Quran, ya. Pertama harus kita yakini bahwa kitab itu sudah dirubah, sudah ada perubahan, baik dari sisi hurufnya, kemudian dari sisi maknanya, sudah ada perubahan.
Yang kedua, sikap kita kepada kitab selain Allah meskipun itu tidak dirubah. Ingat, ini sikap kita kepada kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Meskipun kitab itu ternyata ada yang belum berubah, masih ada aslinya. Ketiga kitab tersebut masih ada kitabnya, tidak dirubah, maka tidak boleh kita beriman. Maksudnya menjadikannya sebagai petunjuk hidup dengan kitab Taurat, Injil dan Zabur ini, karena sudah datang Al-Quran. Kita hanya cukup meyakini saja, beriman bahwa kitab Zabur, Taurat dan Injil itu Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul yang dipilih sebagai petunjuk pada saat nabi dan rasul itu menghadapi umatnya. Yang pertama sekali tadi adalah selain kitab Al-Quran ini sudah ada perubahan-perubahan. Kemudian yang kedua, meskipun belum terjadi perubahan, kita tidak boleh lagi memakainya sebagai rujukan kehidupan kita, karena rujukan kehidupan kita ini sudah dilengkapi dengan Al-Quran. Maka jangan heran kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Umar bin Khattab membuka kitab Injil, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik kitab itu, kemudian dengan suara yang agak tinggi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Umar bin Khattab, padahal itu kitab Injil yang asli. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kalau kamu memakai ini dan Nabi Musa atau Nabi Isa masih hidup ketika engkau memegang kitab ini, pasti Nabi Musa dan Nabi Isa itu beriman kepada saya dan mengikuti saya. Nah, apalagi kalau kamu hanya pegang kitabnya yang kamu tidak tahu isi dan maknanya, maka tinggalkanlah dia, karena pedoman hidup kita ini sekarang adalah Al-Quran. Ini ikhwan fillah arsyadani warsyadakumullah. Kemudian yang selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus meyakini ada syariat-syariat yang ada dalam kitab Zabur, Taurat dan Injil. Kemudian syariat yang dahulu itu dihapus, dihilangkan oleh Allah dan tidak bisa dipraktekkan dalam kehidupan umat Muhammad SAW, karena syariat itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat di mana Nabi dan Rasul berdakwah. Ya. Contoh misalnya pada zaman Nabi Adam, kita iblis aja diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Malaikat pun sujud kepada Adam karena mengikuti perintah Allah. Bukan sujudnya ini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Tapi meskipun itu sujud penghormatan, ketika datang Al-Quran, ketika datang pada zaman kita yaitu Al-Quran, syariat itu dihilangkan. Tidak boleh lagi sujud kepada manusia, meskipun itu orang tua kalian, meskipun itu siapa-siapa saja, meskipun sujudnya sebagai sujud penghormatan. Ada syariat-syariat yang dulu yang dicontoh, misalnya pada zaman jahiliyah, bagaimana mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dengan telanjang bulat, itu dihapus oleh Allah dengan Al-Qur'annya pada zaman Rasulullah SAW, sehingga ketika tawaf harus memakai pakaian ihram. Dahulu sholat wajib, sholatul lail itu wajib. Tapi ketika pada zaman Rasulullah SAW, pada awal Nabi SAW menerima wahyu dan menyampaikan dakwah, awalnya diwajibkan. Tapi hanya setelah itu akhirnya tidak diwajibkan. Yang diwajibkan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, sementara umatnya hanya hukumnya sunnah muakkadah. Ini ikhwan fillah arsyadani warsyadakumullah, kaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, terutama sikap kita kepada kitab-kitab yang selain daripada kitab Al-Quran. Kemudian kaitan dengan Al-Quran, ikhwan fillah arsyadani warsyadakumullah,
Iman kepada kitab Al-Qur'an ini sebagaimana yang para ulama jelaskan bahwa Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat, firman Allah, perkataan Allah. Maka para ulama memberikan penjelasan kaitan dengan iman kepada Al-Qur'an ini ketika dari definisinya saja bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah, berarti tidak ada lagi keyakinan dalam diri kita bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Sebagaimana kata Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Karena bagi Mu'tazilah ini bukan sengaja untuk tiada meyakini bahwa Al-Qur'an itu kalam, tapi mereka berkeyakinan kalau Allah itu berkata, kalau Allah itu berfirman, berarti makhluk. Kenapa mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk? Itu makhluk. Kalau mereka tidak percaya kalau Al-Qur'an itu, kalau Allah itu berbicara. Karena mereka meyakini kalau Allah berbicara, Allah lemah dong. Kalau Allah menyampaikan syariatnya, kalau Allah menyampaikan wahyunya kepada para nabi dan rasul, kenapa sih tidak langsung disampaikan kepada manusia? Itulah yang membuat mereka tidak yakin bahwa Al-Qur'an itu kalam Allah, dalam rangka untuk mengagungkan Allah sebenarnya, tapi mengagungkan Allah atau mentauhidkan Allahnya itu salah. Mereka tidak ingin kalau Allah itu berfirman, artinya kenapa sih Allah tidak langsung sampaikan kepada manusia? Kenapa lewat nabi dan rasul gitu maksudnya? Nggak perlu lagi sampai dicatat-catat begini Al-Qur'an, tinggal sampaikan saja kepada manusia, selesai. Berarti kalau Allah butuh malaikat, Allah butuh para nabi dan rasul, berarti Al-Qur'an ini lemah, berarti makhluk. Allah tidak mungkin lemah. Allah tidak mungkin lemah. Sehingga mereka mengatakan, bahkan sampai banyak para ulama yang disiksa, sampai Imam Asy-Syafi'i tidak tahan dengan siksaan tersebut. Yang selamat hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam diri kita bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan firman Allah. Harus ada keyakinan bahwa Al-Qur'an seluruhnya adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu yang kedua diturunkan kepada nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an yang mulia disampaikan kepada disuruh menyampaikannya kepada makhluk yang paling mulia, pimpinan para malaikat, yaitu Jibril. Kemudian disampaikan juga oleh Jibril kepada manusia yang paling mulia, nabi yang paling mulia pula, yaitu Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya Al-Quran, al-muta'abbad bitilawati, kalau kita membacanya itu adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah aja. Ikhwan fillah rasulullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut pembahasan kita pada pekan yang depan kaitan dengan iman kepada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, karena ini ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu kaum muslimin, yaitu iman kepada rukun iman ini. Insyaallah nanti kita juga akan sampaikan kaitan dengan rukun-rukun Islam, dasar-dasar yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Wa akhiru da'wati subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.